Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Pada minggu ke-11 dan 12 ini, salah satunya kita akan belajar tentang kalimat utama dan ide pokok. Ya, coba disimak, nanti Miss akan menjelaskan tentang kalimat utama dan ide pokok. Apa yang kalian tahu tentang kalimat utama dan ide pokok ini pernah kita pelajari di kelas 5. Tapi Miss akan menjelaskan lagi, simak baik-baik ya. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama, yaitu gagasan yang mengandung inti dan menjabarkan seluruh isi paragraf. Dengan kata lain, kalimat utama ini merupakan inti paragraf. Kalimat utama ini bersifat umum yang kemudian dijelaskan dengan kalimat lain yang disebut kalimat penjelas. Kalimat utama ini wajib ada dalam sebuah paragraf. Namun kebalikannya dengan kalimat penjelas yang kehadirannya hanya ada ketika menjelaskan kalimat utama. Yang wajib hadir adalah kalimat utama. Nah, kalimat setelah kalimat pertama atau sebelum terakhir itulah kalimat penjelas. Nah, berikutnya kalimat utama dalam sebuah paragraf cirinya biasanya kalau nggak terdapat di awal, ya yang akhir tinggal kita lihat mana yang paling umum. Setelah kalimat pertama kita baca sampai sebelum terakhir itu menjelaskan yang awal atau menjelaskan yang akhir. Kalau kalimat kedua dan seterusnya sebelum kalimat terakhir kok menjelaskan yang awal, berarti kalimat utama ada di awal. Tapi kalau kalimat pertama sampai mendekati kalimat terakhir kok semakin menjelaskan ke bawah, berarti kalimat umumnya ada di bawah, berarti kalimat utama ada di bawah. Nanti kita akan simak contoh-contohnya biar lebih bisa memahami tentang kalimat utama. Jika kalimat utama ada di awal, maka paragraf itu disebut paragraf deduktif. Tapi jika kalimat utamanya di akhir, maka paragrafnya disebut paragraf induktif. Nah, untuk mengingat lebih mudahnya apa sih ciri-ciri kalimat utama, kita kalau ada soal, misalnya kalian mengerjakan soal itu diminta mencari kalimat utama, ya langsung kita ingat ini misalnya akan memberikan nyanyian sedikit gampang diingat, nanti bisa diterapkan ketika menulis soal itu. Itu cirinya hanya di akhir. Mencari kalimat utama tidak usah melihat kalimat penjelas, langsung lihat awal atau akhir, lihat yang paling umum gitu ya. Maaf, ini kita ke nyanyi dulu. Nyanyian ini bahan dari lagu Burung Kakak Tua. Kita coba nyanyi ya, sama-sama, kita pasti bisa. Burung kakak tua, misalnya ini warisan dari bahasa Indonesia. Kalimat utama mudah mencarinya. Kalimat utama cirinya ada dua, awal atau akhir paragraf. Awal atau akhir paragraf. Awal atau akhir paragraf. Kalimat utama. Ini lagu tentang melihat ciri kalimat utama. Itu bisa diingat-ingat ya, nanti bisa kalian nyanyikan sendiri. Intinya hanya ada di awal atau akhir, tidak usah melihat yang tengah-tengah untuk mencari kalimat utama. Setelah belajar kalimat utama, kita belajar tentang ide pokok atau disingkat ide. Kalau tadi kalimat utamanya KU, ide pokoknya ide. Apa
itu pokok adalah inti dari kalimat utama. Cara menentukan itu pokok adalah yang pertama, tentukan dulu kalimat utama. Jadi belum bisa menentukan atau menjawab soal ide pokok jika belum mengetahui kalimat utamanya. Cara mengetahui kalimat utama tidak mesti disampaikan tadi, tinggal lihat yang umum kalimatnya yang mana, awal atau akhir. Lalu yang kedua, tentukan intisari kalimat utamanya. Jika itu panjang kalimat utamanya, maka ulangkan kata-kata yang merupakan keterangan. Ambil intisarinya. Itulah namanya ide pokok. Mari kita praktikkan dengan contoh paragraf yang akan disampaikan di sini. Contoh paragraf deduktif. Jelas, kalau deduktif berarti sudah kita temukan kalimat utama ada di awal. Kita bisa mencegah terjadinya polusi dengan berbagai cara. Kita bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda. Kita juga bisa mencegah pembuangan limbah ke sungai. Kita pun bisa mencegah pembuangan sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai adalah sampah plastik, sehingga perlu didaur ulang dijadikan sebuah naskah karya. Nah, di sini juga ini tandai dengan warna merah. Kalimat kedua sampai terakhir semua menjelaskan kalimat awal, bahwa di sini tentang mencegah terjadinya polusi. Sedangkan kalimat yang lain adalah salah satu beberapa cara untuk mencegah terjadinya polusi, sehingga yang umum adalah berada di awal. Contohnya misalnya kalimat kedua, kita bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda. Ini kan salah satu cara untuk mencegah terjadinya polusi. Kalimat berikutnya juga gitu. Ini kalimat kedua, kita juga bisa mencegah pembuangan limbah ke sungai. Ini juga menjelaskan kalimat yang awal, yang menjadi kalimat umum, mencegah terjadinya polusi juga. Kita pun yang ketiga, kita pun bisa mencegah pembuangan sampah yang sulit terurai dengan sampai akhir ini dengan cara mendaur ulang sampah plastik. Ini juga salah satu cara mencegah terjadinya polusi. Jadi kalimat kedua sampai terakhir menjelaskan mencegah terjadinya polusi. Maka di sini kalimat utamanya ada di awal atau deduktif. Bisa dipahami ya sampai di sini. Sekarang kita lihat yang induktif atau kalimat utama ada di akhir. Nanti biar bisa tahu perbedaannya. Kebiasaan memotong dan mencuci sayuran yang tidak tepat dapat mengurangi kandungan vitamin. Cara mengolah sayuran segar terlalu lama berakibat nilai gizi makanan tersebut berkurang. Bahkan memasak sayuran dengan suhu terlalu panas bisa mengurangi nutrisi yang tersimpan. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam mengolah makanan agar bermanfaat bagi tubuh. Nah, di sini sudah ditandai dengan warna merah yang menunjukkan kalimat utamanya. Kita lihat kalimat yang awal sampai sebelum akhir, semua menunjukkan tentang perlu berhati-hatinya apa cara mengolah makanan yang benar atau biar tidak mengurangi kandungan vitamin. Mulai dari kalimat pertama, kebiasaan memotong dan mencuci sayuran yang tidak tepat dapat mengurangi kandungan vitamin. Nah, ini menjelaskan bahwa untuk berhati-hati dalam mengolah makanan. Kalimat kedua pun juga demikian. Cara mengolah sayuran agar tidak segar terlalu lama berakibat nilai gizi makanan tersebut berkurang. Nilai gizi makanan tersebut berkurang karena mengolah sayuran segar terlalu lama. Ini juga menjelaskan yang bawah. Perlu berhati-hati dalam mengolah makanan. Gitu ya. Terus kalimat yang berikutnya yang ketiga, bahkan memasak sayuran dengan suhu terlalu panas juga mengurangi nutrisi yang tersimpan. Ini juga kembali lagi kalimat terakhir menjelaskan kalimat yang umum yang bawah, yaitu berhati-hati dalam mengolah makanan. Sudah sangat dapat diketahui dari ciri-cirinya, semua menjelaskan kalimat yang paling
paling umum, yaitu kalimat yang paling terakhir. Maka di sini kalimat utamanya ada di kalimat akhir, namanya paragraf induktif. Nah, nanti bisa diulang lagi, dapat dipahami sendiri. Jika masih perlu penjelasan, nanti bisa bertanya sama saya. Ini tentang ide pokoknya. Dari dua paragraf tadi yang sudah diketahui kalimat utamanya, kita ambil intinya, intisarinya. Ini menjadi ide pokok. Dari sini kita menemukan ide pokoknya, intisari dari kalimat utama. Misalnya tadi yang paragraf pertama tadi ada di awal. Ini kalimat utamanya berbunyi, kita bisa mencegah terjadinya polusi dengan berbagai cara. Kira-kira intinya adalah cara mencegah polusi. Ini adalah intinya, maka menjadi ide pokok. Kalau kalimat utama itu kita tulis persis, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah-tambahi dengan kata-kata kita sendiri, tapi persis yang ada dalam bacaan. Kalau nggak di awal ya di akhir kita tulis persis. Tapi untuk ide pokok kita cari intinya saja. Kita bisa mencegah terjadinya polusi dengan berbagai cara. Ini masih kalimat utama masih lengkap. Maka kita cari intinya menjadi cara mencegah polusi. Maaf ini kalau ketik polusi yang benar ya. Lalu yang kedua tadi induktif, kalimat utamanya di akhir berbunyi oleh karena itu kita berhati-hati dalam mengolah makanan agar bermanfaat bagi tubuh. Ide pokoknya adalah kita hilangkan yang kalimat kata-kata yang tidak penting atau bukan inti, maka intinya hanya berhati-hati dalam mengolah makanan. Itu menjadi ide pokok. Berhati-hati dalam mengolah makanan agar bermanfaat, ini merupakan keterangan, jadi tidak perlu dituliskan sebagai ide pokok, kita hilangkan. Oleh karena itu juga begitu, gitu ya. Nah, ini kita coba untuk latihan, bisa dijawab bareng di rumah. Sebenarnya air mempunyai beberapa sifat. Air menekan ke segala arah. Air juga dapat melarutkan zat tertentu seperti gula dan garam. Selain itu, air akan membeku jika didinginkan dan menguap jika dipanaskan. Kira-kira ini kalimat utamanya di awal, atau di akhir. Kalian simak, kira-kira kalimat penjelasnya menjelaskan yang awal atau yang akhir. Kita cari nanti ditulis atau kira-kira jawabnya yang awal atau yang akhir. Lalu dicari intinya, idenya, ide pokoknya. Coba ya, kita lihat yang pertama. Lihat yang kalimat kedua, air menekan ke segala arah. Air dari selanjutnya, air juga dapat melarutkan zat tertentu seperti gula dan garam. Selain itu, air akan membeku jika didinginkan dan menguap jika dipanaskan. Ini melihat dari kalimat kedua sampai terakhir sepertinya menunjukkan ciri-ciri atau sifat air. Padahal sifat air ini ada di awal. Menjelaskan kalimat yang pertama, air mempunyai beberapa sifat. Kalimat kedua dan seterusnya menjelaskan sifat air. Betul? Nah, kira-kira begitu. Jadi kalimat utamanya berarti ini sudah diketahui adalah yang paling umum ada di awal. Selanjutnya merupakan penjelas, kalimat penjelas menjelaskan kalimat utama yang ada di awal ini, menjelaskan sifat air. Dan sudah diketahui juga ide pokoknya, air mempunyai beberapa sifat. Berarti intinya adalah sifat air. Maka ide pokoknya di sini diisi sifat air. Paham ya? Untuk selanjutnya bisa kalian coba sendiri di rumah, bisa
bisa bertanya dengan guru lesnya atau mama papa atau bisa mengerjakan sendiri.